Tadi apa? Kasih salam-salam kan? Salam-salam semuanya. Ya, terima kasih. Begitu ya. Ya, selamat malam saudara-saudari sekalian yang menyaksikan ya, terutama yang menyaksikan di saat live ini maupun nanti yang ya secara offline. Yang di Facebook, Instagram, di YouTube juga. Iya. Ya. Kembali lagi kita pada malam hari ini di acara Lembutkan Hati. Talkshownya Murid-murid Yesus Kristus. Duh. Salah tadi ya? Iya, salah. Harusnya ada seseorang tadi yang masuk ya, kalau misalkan suara kayak gitu dikeluarkan. Kebetulan tadi udah lewat sih. Jadi kayaknya sudah ada di iya. Tapi videonya masih kosong ya. Ya tadi kebetulan ada sesuatu yang perlu diambil doang. Jadi balik lagi. Kayaknya tadi belum bayar budget kali ya. Mungkin. Tapi kita tidak disponsor. Oke. Ya, jadi sponsor. Kita sudah menyapa teman-teman, Bapak Ibu, saudara sekalian ya dimanapun berada. Bisa ya ini sebelum acara dimulai dikumpulkan dulu kerabat, saudara, teman, keluarga dan sebagainya, buat kita sama-sama belajar bersama itu kan. Rame-rame itu biasa lebih enak gitu kan, orang-orang pada ngomong tuh kayak gitu. Iya. Terus juga kumpulin juga makanan minuman, kopi terutama ya, biar tidak ngantuk, biar kita tidak ngantuk. Keras tuh. Lah budak. Nggak ini mas, sakit kupingnya. Kupingnya. Untungnya enggak. Untungnya tadi yang pakai headphone, hati-hati ya. Semoga kupingnya tidak apa-apa. Iya betul. Betul apa benar? Aduh, ini berkaitan nih sama yang kali ini akan dibahas mengenai kebaikan dan kebenaran. Enggak, kalau kebaikan sama kebenaran kan ya tadi benar apa betul? Nah iya, makanya berkaitan tadi kebetulan nih, tanpa disangka dan tanpa dimasukin dalam skrip. Malah kita nggak ada skrip.
Bener sih. Ya, berarti kita tadi ngebahas nih kebaikan dan kebenaran. Waduh, ini pasti menjadi pertanyaan yang agak sedikit mungkin berbeda dan aneh ya. Kenapa Iya. kebaikan dan kebenaran perlu dipertanyakan? Dan kenapa emangnya ada perbedaan di antara kedua kata tersebut gitu? Nah loh. Waduh, ini kita sudah masuk nih menjerumus ke dalam tema yang akan kita bahas kali ini ya di episode 117. 100. Ya, di sini kita masih menunggu host datang. Jadi kita di sini akan berbincang ria sambil menunggu dia datang. Oh ya, ini jangan lupa juga ya buat persiapkan The Bible. The Bible. Baik di HP walaupun baik di HP Maupun yang ataupun buku. yang buku ya. Maupun dalam bentuk buku ya. Kenapa? Karena kita pastinya akan membahas semuanya ini berdasarkan firman Tuhan. Iya, Baik betul. dan Sob. benar tuh beda nggak sih? Nah sekarang kita akan kembali ke studio dengan sebuah pertanyaan. Mumpung kita belum ditanya, kita tanya dulu. Begitu sih. Nggak apa-apa, kan jarang-jarang kita dapat kesempatan. Kasih ya. Jadi ini selamat malam sama si Kesia yang kebetulan kameranya sudah mengarah ke studio ya. Jadi tidak usah marah ya, Cikes ya. Yang Karena biasa tadi ya. kebetulan kita kuasain, jadi kita yang tanya. Sama satu lagi nih. Apa lagi? Loh, ini kenapa Satu, dua, tidak tiga. sesuai ini? Cek. Halo, halo. Iya. Oke, kameranya udah diputar ke situ. Ya, Oke, nah, jadi ini keras sekali ya. Cek. Nah, udah bagus. Ya, selamat datang di dalam talk show Lembutkan Hati episode 117 ya, saudara-saudari dimanapun berada. Kita yang ada di wilayah Indonesia bagian barat ini sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Kira-kira apa kabarnya? Apakah ini kan Sunday? Sunday itu identik dengan hari Minggu. Jadi Bukannya memang Sunday itu artinya hari Minggu ya dalam bahasa Indonesia ya. Bukan udahlah, identik biarin dengan- saya mau ngomong lah. Yang penting kan nggak salah, bener. Ini kebenaran, ya. Ini kebenaran apa kebenaran? Ini kebenaran maksudnya, ya. Ya. Bukan tadi mau ngomong apa jadi potong nih. identik. Udahlah, langsung aja ke tema ya. Tema hari ini kita adalah kebaikan dan kebenaran. Spot the difference. Spot the difference. Kita akan mencari tahu perbedaan antara kebaikan dan kebenaran dan kira-kira mana yang harus kita lakukan. Karena ingat di sini kita membicarakan, mendiskusikan, membahas, mengupas tuntas apa mengenai firman Tuhan. So we come back ya to the sudut pandang of firman Tuhan. Maka dari itu seperti yang dilakukan oleh rekan saya sekarang, dia mempersiapkan Alkitab. Maka demikian saudara-saudari juga seperti itu ya, disiapkan. Bisa juga dari HP ya, bisa juga dari buku, ya, Iya. atau dari laptop. Ya. Dan masuk ke dalam studio Bapak Narsu. Welcome ya Bapak. Ini sudah kali ke 117. Iya dong, semuanya ikut. Kali ke 117 dan dan sekarang kita membahas mengenai tema yang ini cukup, kalau gini loh, kalau saya memperhatikan ini sepertinya salah satu yang unik ya, karena setelah sekian lama baru dibahas kan, kebaikan dan kebenaran. Nah, kalau boleh saya kasih intro dulu ya, untuk pertanyaan pertama seperti itu ya. Kebaikan yang dimaksud dalam Kristus itu apa? Nah ini jadi orang-orang di luar sana, orang beragama Kristen ya, itu beberapa ada yang hidupnya itu gini, oh asal saya ini sudah berbuat baik, nah, maka Tuhan pasti setuju atau Tuhan pasti sayang saya. Adapun nah ini
saya tuh sebenarnya pernah dengar ada yang pernah bilang begini, nggak cukup jadi baik, ya, tapi kita harus tahu kebenaran. Ada yang bilang begitu, meskipun lebih jauhnya lagi nggak dijelasin. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat kembali pada Alkitab, ya, bicara kebenaran itu. Oke, kalau kita misalnya kita review selama ini, kita kan masih membahas itu kita harus hidup dalam kebenaran dalam Yesus Kristus, ya nggak? Benar kan? Tetapi ternyata ada juga ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita harus melakukan kebaikan. Contoh itu buah-buah roh itu yang di Galatia 5:22 itu salah satunya kebaikan tuh ya, Pak. Nah, jadi kita mau bahas dulu seperti apa kebaikan yang dalam Yesus. Apakah contoh nih berderma gitu, atau apapun saudara kita butuh bantuan atau orang-orang itu kita bantu ya secara materi gitu. Atau dengan kita berlaku gimana ya, kayak sopan kan, maksudnya menjaga sikap ataukah baiknya itu seperti itu. Itu ya. Nah, kan gini, kita bicara kebaikan dan kebenaran, ya, itu mengenai perbedaan. Kenapa juga tadi banyak orang beragama Kristen itu memiliki pemahaman tes, ya, bukan kan sebenarnya, ya. Bahkan saya juga ketika dulu masih sebagai orang beragama Kristen, pembicara agama Kristen itu merasa atau memiliki pemahaman dengan menjadi orang baik itu sudah cukup, Iya. ya, kita menjadi orang baik itu cukup. Tetapi nah inilah ya, banyak sekali, bukannya lagi sedikit banyak, tetapi semua orang beragama Kristen, ya, itu kalau standarnya atau dia hanya menjadi orang beragama Kristen, maka pemahamannya dengan berbuat baik itu sudah membuat dirinya itu layak, seperti ya, sudah membuat dirinya itu layak, ya, makanya dia hanya menjadi orang beragama Kristen. Jadi bukannya cuma sedikit banyak atau apa, tapi semua orang beragama Kristen dengan dia berbuat baik dia sudah merasa dirinya layak. Tetapi kalau orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang ini bukanlah orang beragama Kristen, tetapi pengikut Kristus atau murid-murid Kristus. Jadi mesti ngerti dulu. Jadi perbedaannya itu orang-orang baik adalah orang-orang yang hanya statusnya itu sebagai orang beragama Kristen. Maka kalau status masih orang beragama Kristen, makanya disitulah ada yang namanya seringkali ini antara beragama itu perbedaan pendapat, argumentasi, gitu ya, perbedaan pendapat, argumentasi, pokoknya perdebatan, gitu ya. Karena kan versinya itu atau perspektifnya, sudut pandangnya kan berbeda-beda dari setiap orang. Oh, menurut si A, menurut si A, Bapak B itu baik, tetapi menurut si Z, Bapak B nggak baik, ngerti ya? Iya. Nah, maka kalau bicara mengenai baik itu pandangan setiap orang pasti tentulah akan berbeda-beda. Baik. Ini mesti ngerti dulu, baik, gitu ya. Contoh lagi, ya, ketika seorang orang tua dengan anaknya, orang tua mempunyai keinginan, kehendak supaya anaknya ini berhasil sukses, maka orang tua ini mendidiknya dengan disiplin tegas. Nah, perspektif dari orang tuanya itu baik, tetapi perspektif dari anaknya itu nggak baik. Iya. Nah, maka kan terjadi ada perbedaan, kan gitu. Nanti ya, seperti itu. Demikian juga dalam hubungan pekerjaan, ya, atasan atau bos, ya, memberikan suatu tugas, ketika bawahannya itu melakukan kesalahan, ditegur, menurut atasan atau bosnya itu baik supaya tidak terjadi di kemudian hari, ngerti ya? Tetapi menurut si bawahan, aduh, nggak baik, kenapa ditegur? Nah itu kan nggak baik, ngerti nggak? Nanti ketika dia sudah tidak bekerja di tempatnya itu lagi, maka hal-hal yang itu seringkali saya juga berjumpa, dia menyampaikan ke tempat
dia kerja sebelumnya menjelek-jelekan lah, pokoknya menjelekkan hal-hal yang buruk lah kita majukan sebelumnya. Tidak, paham kan sampai sini kan? Padahal mungkin kalau mau ditelusuri lagi lah, kalau misalkan kau dirimu sebagai pekerja yang baik, kenapa nggak kau bertahan? Iya. Kalau mau saya skak lagi, saya tembak lagi, kamu sebagai pekerja kenapa kau nggak bertahan? Sama juga tadi seperti anak yang misalkan dia tak kabur dari rumah orang tuanya, dia datang ke sini, dia cerita misalkan, aduh orang tua saya nggak baik begini-begini. Nah, tinggal aku balik, kalau kau anak yang baik, kenapa nggak kau bertahan? Iya, Iya. iya dong. Nah, misalnya gini, mau orang tuamu nggak baik, kau baik nggak? Ya, iya. Nah, Oh, iya, iya. itu loh. Bukan, berarti kita sama-sama tidak baik. Nah, itu maka, oh enggak, menurut aku baik. Nah, itu makanya perspektifnya serba tidak jelas, gitu loh. Baik itu Subjektif, relatif, ya subjektif, gitu loh. Tidak pertanyaannya apa sih, belum mengenai, oh ya, seperti apa kebaikan yang dimaksud dalam Injil Kristus. Nah, maka tadi saya menyampaikan dulu ini mengenai kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Manusia secara menyeluruh di dunia ini begitu, kebaikan. Nah, kalau yang di dalam kebaikan Injil Kristus, kita harus tahu ketika kita merenungkan firman, merenungkan Injil Kristus ini, maka kita harus tahu di mana berarti ini kita berbicara mengenai kerajaan Allah dengan segala ketetapannya. Iya. Nanti ya, maka tentu Kerajaan Allah nih. Nah, kerajaan Allah, maka tentu perspektifnya bukanlah dari dunia. Oke, tapi Nah, ngerti nggak, perspektifnya itu adalah dari Allah. Maka kalau yang dituliskan, yang diperkatakan di dalam kebaikan di Alkitab, tentu kebaikan yang perspektifnya dari kerajaan Allah itu sendiri atau dari sudut pandangnya Allah. Ngerti yang kan? Bukan, baik ini. bukan baiknya menurut kita, ngerti nggak? Maka kan yang ketika percakapan Tuhan Yesus dengan si pemuda yang kaya raya itu, Matius 19 ayat 17, ya, aku telah melakukan perbuatan, coba, apakah yang baik gitu? Kan pemuda itu bertanya. Matius 19 ayat 17, mana? Ada tamu? Iya. Bunyinya adalah, apakah sebab yang kau percaya kepadaku tentang apa yang baik? Nah, Hanya satu yang baik. tuh, Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. tuh, ya kan? Dari perspektif sudut pandangnya Allah, yang baik itu turuti segala perintah Allah Satu itu yang baik, sendiri, iya. ya kan? Nah, terus si pemuda ini perspektifnya juga udah beda. Dia bilang apa? Aku sudah tidak membunuh, tidak berzina. Coba baca lagi. Iya, kata orang itu padanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah yang muda di bumi, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terus, Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. ya, masih ada yang kurang di mana apa? Dia masih cinta terhadap dunia. Nah, itu. Maka kan di sini sudah terjadi perspektif yang berbeda. Si pemuda kaya raya itu merasa dia udah nggak zina, dia udah nggak minum alkohol, nggak membunuh, ya kan? Pokoknya kesemuanya itu sudah dia penuhi. Tetapi ternyata dia masih mencintai hartanya. Iya. Ngerti nggak? Tuh. Dan itu dari sudut pandang Allah tidak baik, ngerti nggak? Karena dia tidak bisa memenuhi itu. Kayaknya banyak. Nah, ngerti nggak? Paham nggak? Ini udah berbeda. Nah, makanya kalau berbicara mengenai kebenaran, nah itu orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang hidup di dalam Kristus, maka dia sudah mengikuti kebaikan-kebaikan yang sudut pandangnya dari Allah, bukan lagi kebaikan di dalam diri kepentingannya Diri. Jadi yang tadi pertanyaan ini, apa yang dimaksud dengan kebaikan menurut Injil Kristus? Nah, tentu di sini adalah kebaikan yang sesuai dengan kehendak Allah atau dari perspektifnya Allah itu sendiri, bukan kebaikan menurut sudut pandang manusia atau dunia. Gitu. Karena apa yang baik bagi manusia tentu tidaklah baik bagi Allah karena bertentangan. Manusia itu sudah mewariskan namanya dosa keturunan. Tentunya makanya sudut pandangnya pasti duniawi. Loh, dia masih terbelenggu sama dosa kok, ngerti nggak? Iya kan? Ini mesti ngerti dulu. Jadi kebaikan yang dari sudut pandang manusia itu adalah duniawi, yang akhirnya itu binasa.
Tetapi Allah yang adalah sebagai sang pencipta, yang dia adalah kudus dan sempurna, ya, dia itu adalah maha kuasa, ya, dia bahkan yang menciptakan manusia, tapi manusia tidak taat sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Maka kalau berbicara sudut pandang dari manusia, tentulah akan berakhir binasa. Hanya bicara mengenai hal-hal dunia. Maka yang ada di dalam Injil Kristus itu adalah kebaikan-kebaikan yang tentunya sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri, yaitu agar manusia kudus dan sempurna. Itu paham ya. Jadi makanya setiap kita itu harus mengerti dulu. Yang kita lagi membaca, apa ini yang kita renungkan, yang baca dan renungkan ini apa? Oh, kita baca misalkan contoh buku kartun, ya kan, Doraemon atau apalah. Oh, berarti si penulis ini, kita harus mengerti si penulis ini mau supaya dengan animasi yang dia buat ini untuk menghibur kita, tidak? Maka perspektifnya itu adalah sesuatu kartun yang mengarah kepada anak-anak. Tetapi kalau kita baca atau nonton film yang bergenre thriller atau horor, kita tahu berarti pesan atau si penulisnya ini ingin supaya penonton atau audiensnya ini adalah orang dewasa, inilah, orang yang tentunya tidak punya penyakit jantung. Nah, itu kan perspektifnya, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita membaca dan merenungkan itu adalah Alkitab, ya, yang dimana itu mau menceritakan, mau memberikan ajaran kepada manusia agar manusia hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Kita tahu Allah itu kudus, maka tentu kita setelah membaca dan merenungkan ini, maka segala sesuatunya itu adalah menuntun mengarahkan manusia kepada hal-hal yang kudus, hal-hal yang sempurna itu bagi Allah itu, ngerti ya? Nah, ini makanya kita harus ngerti dulu di sini. Nah, jadi kalau kita berbicara yang baik itu tertulis di dalam Alkitab, tentu yang baik itu dari Allah, yaitu supaya manusia hidupnya kudus. Manusia hidupnya suci, kudus, sempurna. Nah, itu semua sudah diberikan teladan, makanya Allah kita adil. Ya, di teladan bagaimana untuk hidup kudus dan sempurna di hadapan Allah supaya kembali ke dalam rancangannya, tidak lagi menjadi manusia berdosa. Ya, seperti Kristus. Itulah yang disebut Kristen. Berarti kebaikan ini bukan manusia yang menentukan, ya? Gitu, ya. Oke. Pertanyaan tadi, Kebaikan satu itu menurut oh enggak, ini udah satu ya. Allah. Nah, itu. Jadi udah ya, tadi saya jelasin. Jadi nggak usah saya ulang lagi, gitu kan? Tadi saya jelas, nanti panjang, ya kan? Makanya itu ada ayat itu, berbuah itu berarti kebaikan ini kebaikan yang menurut Allah itu ya. Oke. Bukan dibilang itu kan buah roh, bukan buah daging. Iya. Nah, itu. Kalau buah roh ya berarti perspektifnya dari Allah, yang datangnya dari Allah. Ngerti ya? Yang dimana termasuk di dalamnya itu ada kebaikan. Ngerti ya? Gitu loh. Jadi buah roh. Nah, dijelaskan lagi yang sebelumnya 19. Buah kedagingan, ngerti tidak? Perbuatan daging telah nyata, ngerti tidak? Nah, itulah yang dimana setiap manusia berdosa, manusia yang di luar Kristus, ngerti tidak? Menghasilkan apa? Perbuatan daging. Itulah manusia yang dia gini loh, seorang anak yang dia memiliki seorang ayah yang kaya raya, yang memfasilitasi mobil, keuangan, sehingga dia bisa juga mengikuti jejak ayahnya. Ayahnya mungkin main perempuan, ya, yang istri, anak-anaknya difasilitasi sama uang. Dia ketemu sama temennya, yang mungkin ekonominya pas-pasan. Temennya cerita, papaku ini nggak memperhatikan kebutuhanku, aku di sini harus hujan-hujanan, naik bus begini. Terus si temennya bilang, iya kamu enak tuh, bapakmu kaya raya gitu. Oh iya, bapakku mah baik tuh. Bapak gua baik, gua dikasih mobil, gua ada butuh begini, gua difasilitasi. Gua mau keluar negeri diturutin. Iya kan? Padahal perbuatan daging. Makanya tadi saya katakan,
Kalau perbuatan pemikiran atau konsep kebaikan menurut manusia udah pasti binasa, sudah. Itu mengarah kepada perbuatan daging. Ini jelas, gitu loh. Ngerti nggak? Ini jelas. Tetapi kalau kita berbicara kebaikan yang dari perspektifnya Allah, yang merupakan itu adalah dari muarok, itu adalah suatu kebenaran, ngerti nggak? Iya. Paham nggak? Kebenaran. Nah, maka ada satu ping ada. Satu aja kan? Enggak sih. Iya, kita bahas. Udah selesai. Ya itu. Gitu. Jadi mesti mengerti kebaikan yang menurut perspektifnya Allah itu adalah ya sesuai dengan kehendaknya Allah supaya manusia itu tidak binasa. Oke. Jadi kita dari pertanyaan satu ini kita bisa tahu ya bahwa ada kebaikan yang menurut dunia, tapi ada juga kebaikan menurut Allah. Dimana menurut Kristus harus hati-hati, jangan sampai salah, kebaikannya harus dari Allah atau sesuai kehendak Allah. Karena tadi ya banyak ilustrasi yang mengatakan bahwa orang boleh bilang itu baik, padahal itu masih perbuatan daging. Nah, maka dari itu kita bakal melanjut nih ya, terutama nanti kita bakal mempertemukan kebaikan dengan kebenaran. Ya, ada yang melihat oke, perbedaannya di mana? Apakah mereka ada korelasinya? Apakah dilakukannya bersama-sama, saling melengkapi, atau salah satunya saja? Kita akan cari tahu setelah lagu berikut ini. Silakan ambil musipers untuk saudari-saudari, jangan kemana-mana, tetap stay tune dalam satu lembutkan hati.
Yo. Bukan hati. Mulut Yesus. Iya. Lanjut lagi. Ya, saudara-saudari ngomong-ngomong nih Ngomong-ngomong. Udah lama nih ya. Cuma nggak apa-apa. Ngomong-ngomong. Kita bener-bener nih ya, mungkin bisa kayak nih host. Kita membuka kolom pertanyaan. Jadi kalau saudara-saudari ada yang bingung mau bertanya, bisa banget dipakai. Itu mungkin pada malu-malu gitu kan karena sudah lama nggak bertanya. Oke, makanya contohnya saudara-saudari, kalau saudara-saudari misalnya udah sering bertanya gitu, ntar bisa jadi pelanggan gue. Contoh siapa? Bukan, bener ini. Pamungkas. Iya, gitu. Pamungkas karena udah jadi reguler, jadi nggak di situ lagi. Kalau saudara-saudari mau bertanya itu sebenarnya bisa, kita pasti latihin ya. Asal nanyanya ya tentunya serius gitu. Bukan mitos, bukan legenda juga. Nah, Jadi itu kebenaran. Kita pasti menjawab juga sesuai dengan Alkitab ya. Oh iya dong. Bukan yang menurut perspektif kita masing-masing. Betul. Ya. Oke. Lanjut. Ini sekarang kita mau bahasnya di pertanyaan kedua. Bicara kebenarannya nih. Ya. Apa yang membedakannya dari kebaikan? Iya. Oke, boleh deh. Pak. Mulai dari mana nih Pak? Kalau di situ kebenaran. Ya. Apa yang membedakannya dari kebaikan dan kebenaran ya? Oke. Nah, ini kita kan dasarnya Alkitab. Nah, sebelum kita mengarah ke Alkitab, ya, saya jelaskan dulu dalam kehidupan manusia dulu nih di dunia ini kan. Ada juga Manusia, kebenaran. iya dong. Manusia, kebenaran menurut manusia itu adalah ketika di suatu negara, di dunia ini kan berbagai negara ya, banyak sekali negara. Ayo ada berapa negara? Nah, itu juga menjadi perdebatan Pak. Antara 190 sampai 200. Nah, pokoknya ada sekian lah itu ya. Nah, di setiap negara itu kan pasti ada hukum ya dong. Tuh. Ya kan kalau nggak ada hukum masyarakat semua pada kacau, carut marut, gini dah. Ya. Nah, hukum itu untuk apa? Hukum itu supaya tertib masyarakat. Hah? Ya, tertib. Terus selanjutnya untuk hasil akhirnya apa? Menentukan Standar. benar atau Oh, siapa yang benar, siapa yang salah. Oh ya. Itu. Mending ya menetapkan siapa yang benar atau salah. Jadi ketika hukum itu ditegakkan, keadilan ditegakkan, maka seseorang itu setelah dia mematuhi hukum, maka orang itu adalah orang yang benar. Tetapi ketika masyarakat atau warganya tidak mengikuti hukum yang berlaku di negara tersebut, maka warga atau masyarakat itu tidak bersalah. Artinya akan memperoleh sanksi, punishment, hukuman. Sama. Itu tadi bicara negara dalam secara makro, secara skala besar. Yang skala kecil itu adalah perusahaan. Perusahaan yang besar, bukan perusahaan kecil ya. Kalau perusahaan kecil mah tidak ada hukum peraturan perusahaan. Tapi perusahaan yang besar itu ada peraturan perusahaan. Itu udah ada tuh. Itu hukum perusahaan. Ya, diberlakukan apa? Supaya untuk mengetahui atau menyatakan pegawai itu benar atau salah. Pegawai yang tidak mentaati hukum perusahaan maka pegawai itu tidak benar. Akan memperoleh sanksi. Ya kan? Sekalipun pegawai itu baik di mata rekan-rekannya atau di bosnya itu. Ngerti nggak? Oke. Oh dia baik loh, dia suka traktir gue tuh, dia lagi susah dia ngasih pinjam gue tuh. Tapi gila nggak nyangka ya, ternyata dia ketahuan dan menerima hukuman karena dia tidak mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku di perusahaan itu. Ngerti nggak? Iya iya betul. Jadi kebenaran juga ada di dunia. Nah ini kebenaran yang dari dunia itu adalah hukum, ya kan? Apa yang untuk menyatakan seseorang itu benar atau salah? Karena adanya hukum itu. Loh. Ngerti ya? Ambil di sini. Oh dia padahal baik loh, tapi ternyata dia nggak mentaati hukum. Atau kita lihat tokoh politik orangnya baik, dermawan, suka gini, tetapi ketahuan korupsi. Ya kan? Berarti dia bukan orang benar. Dia hanya orang baik. Makanya banyak orang dunia juga mengatakan orang baik belum tentu Benar. tapi orang benar sudah pasti. Kenapa orang benar sudah pasti baik?
Karena dia taat sama hukum. Itu sendiri merupakan suatu kebaikan gitu ya. Nah, kebaikan itu adalah bagian daripada kebenaran. Untuk kebenaran itu lebih. Nah, itu ya. Ya. Jadi makanya kita semua harus mengerti ya, di dalam dunia ini sudah ada kebenaran itu, tapi kebenaran yang perspektifnya dari dunia. Ngerti tidak? Yang dimana hukumnya juga yang menciptakan adalah dunia, yaitu manusia-manusia yang di dalamnya. Nah, kalau berbicara Alkitab, berbicara Allah, kebenaran dari perspektif Allah, maka Allah juga sudah memiliki hukum. Nah, punya hukum nih guys. nah itu. Nah, kalau dalam perjanjian lama itu ya adalah hukum Taurat. Hukum Taurat. Ya kan, yang Keluaran 20. Kemudian kalau di dalam perjanjian baru setelah Tuhan Yesus itu datang, dia menggenapi kelahiran itu menggenapi, kematiannya, kebangkitan dan kenaikannya itu menyempurnakan, sehingga tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat karena Yesus Kristus sendiri adalah hukumnya itu sendiri. Yesus Kristus adalah hukum itu sendiri. Ibrani 8 ayat 10 gitu loh. Allah sendiri berfirman, berkata, aku akan menaruh hukumku. Iya kan? Gitu. Nah, bahkan Yesus Kristus sendiri yang nanti akan menghakimi. Benar? Artinya yang untuk menghakimi setiap umat manusia, untuk menyatakan siapa yang benar, siapa yang Salah. iya kan? Yohanes 12 ayat 48. Benar? Oke. Jadi, Ya? iya. Ini mesti ngerti dulu, Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, Nah, yaitu firman yang telah kukatakan. nah, Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. nah. Bahkan pernyataan Tuhan Yesus sendiri, Yohanes 14 ayat 6. Kembali ke sini. Ya. Pada kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. nah. Jadi kita fokus kepada perkataan Tuhan Yesus, kepada setiap ajaran, kepada setiap tulisan-tulisan yang ada di dalam Injil Kristus, ya, bahwa Allah yang tidak hidup di dalam Kristus, ya kita tidak tahu keadaannya. Yang pasti tidak akan sampai kepada Bapa. Kalau ada pertanyaan, ya di mana? Ya nggak tahu. Jadi kita bukannya sok pintar, bukannya sok apa. Memang kita tidak tahu, ya masing-masing kan kita semua akan dihakimi. Dan jalan untuk sampai kepada Bapa hanya Yesus, yang pasti nggak akan sampai kepada Bapa di sini. Dia mau ada di tempat mana setelah alam kematian, dunia yang lain atau apa? Kami tidak tahu. Yang kami tahu, untuk sampai kepada Bapa di surga harus melalui Yesus. Jadi kalau ajarannya melalui agama, apapun agamanya, atau yang dia tidak punya agama, dia sampainya kemana Pak? Loh, saya nggak tahu. Nantilah kita semua akan tahu setelah kita berakhir ini, iya kan? Nah, kalau ditanya menurut daripada Alkitab, bagaimana Pak jawabannya? Hanya yang melalui Yesus Kristus yang akan sampai Bapa di surga. Sudah. Jadi yang kalau nggak melalui Yesus Kristus nggak akan sampai ke Bapa. Iya, itulah tertulis. Sudah. Kenapa mesti diperdebatkan? Kan gitu. Kita tidak usah perdebatkan yang tidak ada tertulis di Alkitab. Ini ya. Ya sudah. Gitu. Maka jawabannya, kalau saya mau menurut perspektif saya nanti ada jawaban-jawabannya, tetapi saya tidak pernah mau menjawab segala sesuatunya menurut perspektif atau pandangan saya sebagai manusia. Tapi harus memberikan jawaban itu untuk diri saya sendiri, karena itu untuk memperkuat atau meneguhkan iman percaya saya kepada Yesus Kristus. Maka saya semua harus dasarnya itu adalah Injil Kristus, firman Allah itu sendiri. Ngerti tidak? Gitu. Karena kalau saya menalar-nalar pakai pikiran, nanti pikirannya liar, akhirnya justru membuat diri saya tersesat. Saya menyesatkan diri saya, kemudian menyesatkan orang lain. Gitu, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa tidak melalui aku tidak akan sampai kepada Bapa di surga. Maka ya itu jelas, hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Maka setiap orang yang hidup dalam kebenaran itu sudah pasti dia taat kepada hukum Allah, yaitu apa yang ada diajarkan oleh Kristus. Maka hukum Allah itu adalah hukum Kristus itu sendiri, ajaran-ajaran Kristus. Maka disebut Kristen, serupa seperti Kristus, yaitu Kristen. Lalu
Lalu Pak, bagaimana Pak untuk kalau orang yang hanya beragama Kristen aja Pak, tapi dia masih hidup dalam daging, tapi agamanya Kristen? Loh, seperti dikatakan, hanya Yesus lah jalan kebenaran hidup. Berarti Pak, dia nggak sampai kepada Bapa di surga, memang nggak nyampe. Iya, iya. Gembalanya sendiri bilang kok, kalau mau selamat harus terdaftar di gereja lokal. Berarti sampai mana? Ya sampai dia di misalkan dia di GBI Cirebon, ya sampai di GBI Cirebon dong. Ngerti ya? Oh saya di GBI Solo, sampai di GBI Solo. Terdaftar di GBI Solo misalnya. Atau GPDI atau apalah semua sinode macam-macam, ngerti tidak? Sinode agama Kristen kan banyak, ya kan? GSDA, DKI, macam semua lah sinode. Ya hanya sebatas di sinode tersebut. Oke. Mau nggak? Lo iya dong kan kita Iya, benar. bicara agama Kristen, iya kan? Kan selalu saya juga dulu begitu terdaftar di suatu gereja lokal. Ya terdaftar sekarang terdaftar nggak di dalam kerajaan surga. Yang bisa terdaftar di kerajaan surga adalah orang-orang yang ikut Kristus, yang hidup di dalam Kristus. Maka kita akan sampai ke surga. Tapi kalau yang cuma terdaftar di gereja lokal apapun sinodenya, ngerti nggak? Kan banyak sinode 400-an lebih, ngerti nggak? Ya mungkin kita hanya terdaftar di sinode tersebut. Iya, ya, soalnya Atau di sinode kemudian di domisili atau wilayah daerah yang kita terlalu fokus sama. kan gitu kan. Sekarang banyak orang beragama cuma nyari yang dekat rumah, mau berjemaat yang dekat rumah gitu loh, ya kan? Ya berakhirnya nanti cuma sampai dekat rumah itu juga, nggak sampai di surga. Ya, jadi makanya harus cari komunitas itu yang mengajarkan setiap kita ini yang hidupnya serupa seperti Kristus. Yang jangan cari perkumpulan yang dekat rumah, tetapi cari perkumpulan itu yang bisa membawa kita itu untuk hidup serupa seperti Kristus, untuk supaya kita menjadi pengikut Kristus. Itu dari kitanya juga harus merenungkan sendiri Kita tuh harus ya. tahu, gitu. Bisa tahu indikatornya. Jadi seperti jangan apa. banyakkan kita. Saya juga dulu begitu. Misalkan ada suatu kota, suatu daerah, di dekat sini ada gereja apa gitu kan. Nah, cari yang cuma dekat yang gampang, kan ya. Nah, yang cari yang dekat yang gampang atau yang nyaman gitu enggak? Iya. Yang ber-AC, yang seperti kayak bioskop, yang nyaman. Nah, itu cari yang nyaman, gitu enggak? Iya. Paham kan? Nah, itu. Jadi sekali lagi saya mau katakan kebenaran hanya ada pada Yesus Kristus. Tidak ada pada sarana apapun di dunia ini, apapun itu agama sinode apapun, agama Kristen dengan 400 lebih sinodenya itu tidak menyelamatkan. Agama cuma sarana untuk mempertemukan setiap umat-umat, setiap orang yang mau memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan dan mau sama-sama belajar firman. Berarti ya? Sama-sama belajar firman Tuhan, belajar Injil Kristus dan senantiasa menghidupi Injil Kristus itu di dalam kehidupan setiap kita, sehingga setiap kita ini bukan menjadi orang beragama Kristen tetapi menjadi Kristen, yaitu murid-murid Kristus, sehingga kita semua berbuah. Sebetulnya inilah yang harus ditegakkan, yang digalakan, disosialisasikan oleh para pemuka agama Kristen, bahwa mempersiapkan jemaat-jemaat Allah itu untuk supaya mereka semua hidupnya serupa seperti Kristus. Jadi mengajarkan setiap umat Tuhan atau jemaat-jemaat Allah ini adalah untuk mengikuti ajaran keteladanan Kristus, bukan yang mengikuti ajaran-ajaran doktrin agamawi, tetapi adalah ajaran-ajaran Kristus. Jadi makanya di pertanyaan ini kan tadi kebenaran sudah terjawab ya, 2A ya, 2A sudah terjawab ya. Nah 2A ya, lihat layar monitor. Bicara kebenaran, apa yang membedakan itu? Ya tadi kan sudah jelasin kan, yang membedakan itu kalau orang dunia itu sudah tahu, kalau orang benar sudah pasti baik. Tapi kalau orang baik sudah pasti dia tidak benar, tidak. Dia hanya baik karena berbicara baik yang sudut pandangnya dari dunia ini tadi. Nah, bicara dari dunia ini akan binasa. Dunia ini adalah setiap orang yang mengasihi dunia itu akan bertentangan dengan Allah. Maka kalau bicara baik ya udah pasti dia juga nggak benar, dia cuma baik. Ngerti nggak? Iya. Tadi contoh-contoh sudah saya kasih tahu kan? Semua contoh-contohnya sudah. Ya ada orang yang baik, dia
dia royal, dia banyak menolong sesama manusia, ya, dengan uangnya, kemudian dia lemah lembut, tetapi pada perbuatan-perbuatannya itu masih perbuatan-perbuatan daging, tidak? Paham nggak? Perbuatan daging itu bukan orang benar, tidak? Ya, pada akhirnya orang yang baik ini akan binasa. Maka orang baik sudah pasti tidak benar. Orang benar sudah pasti dilengkapi itu berarti. Paham nggak? Iya. Ngerti nggak? Oh, Pak, kok bisa begitu? Kok orang baik sudah pasti tidak benar? Loh iya. Kalau cuma sekedar baik Ini aja nih, berbicara dari hukum Allah. atau baik dunia aja gitu. Iya, sudah dari hukum Allah yang dimana kita harus hidup dalam kebenaran. Ngerti nggak? Tetapi kalau kita hanya hidup baik yang secara dunia, maka kita menggunakan perspektifnya itu dari sudut pandang kita manusia daging, manusia yang berdosa. Tetapi kalau orang yang hidup dalam kebenaran, maka dia sudah hidup dalam Kristus. Berarti sudah meninggalkan manusia lama, betul kan? Maka dia sudah lahir baru, dia sudah hidup di dalam Kristus. Maka buah rohnya itu salah satunya adalah kebaikan. Mengikat. Dan Ya, kebaikan yang menurut Allah sudah pasti kan, bicara kan di sini mengenai hukum Allah itu sendiri, ajaran daripada Kristus itu sendiri yang dari surga. Kristus kan bukan dari dunia, lebih enggak. Kecuali gini contohnya, saya nih yang dari dunia, saya mengajarkan sesuatu hal yang kebaikan-kebaikan. Nah itu kan kebaikan dari dunia. Kalau ada siapa manusia di muka bumi ini yang mengajarkan kebaikan, loh, itu kebaikan yang berasal dari manusia dunia. iya. Misalkan ada salah satu agama atau beberapa agama yang orang itu dikultuskan, dianggap kudus, dianggap suci karena orang itu mengajarkan kebaikan. Tetap orang itu mengajarkan kebaikan yang dimana orang itu adalah manusia daging, gitu ya? Paham nggak? Bila banyak hal yang diajarkan, misalnya pokoknya banyak hal kita ngerti lah di situ ya. Misalkan dengan kalau kita bersedekah, berdermawan, menolong orang yang kesusahan, ya, maka itu kebaikan kita akan diterima oleh Allah, ya kan? Iya. Paham nggak? Bicara segala sesuatunya mengenai keuangan, bicara mengenai uang, ngerti tidak? Nah kalau itu direnungkan oleh kita, ya, kita harus memikirkan lagi, loh, bagaimana mungkin kok Allah membutuhkan uang kita, ngerti nggak? Paham nggak? Iya. Paham nggak? Ini kan bicara kebaikan yang dari perspektifnya dunia, ya kan? Allah akan mengasihi manusia kalau manusia itu yang memberikan banyak uang, ya kan? Berderma, berderma kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang susah. Dengan demikian saya akan masuk surga, ini dah. Ya, sedangkan saya mau hidupnya mau istri saya dua, mau saya selingkuh sana sini, ya, mau saya maki orang sana sini, menyakiti orang, merugikan orang. Tapi ketika saya memberi orang dengan sejumlah uang, itu sudah membuat saya itu akan masuk ke surga. Oh, saya akan mengkritisi hal itu. Tidak. Kok semudah itu saya masuk surga? Ya. Cukup dengan saya berbuat baik yang menurut perspektif dunia, dengan sejumlah uang, saya bisa masuk surga. Saya rasa semua orang bisa melakukan seperti itu. Dengan modal duit aja. Tidak. Tapi bukan hidup kudus dan sempurna. Sebagaimana Kristus kudus dan sempurna. Iya kan? Saya mengkritisi. Nah makanya kenapa saya mau menjadi pengikut Kristus? Karena pengikut Kristus, karena Kristus tidak mengajarkan sedemikian, tidak mengajarkan untuk dalam berupa uang. Memang kita harus mengasihi sesama manusia, tetapi bukanlah yang menjadi tendensi atau tekanannya itu adalah hal-hal dunia. Tetapi yang menjadi tendensi atau menjadi fundamentalnya itu adalah berbicara mengenai kekudusan, keilahian, supaya manusia hidup di dalam dunia. Dia tidak lagi hidup di dalam daging, tetapi hidup oleh roh. Ya, itu hidup oleh roh, bukan lagi daging. Maka dia lahir baru, menjadi manusia ilahi, manusia di dalam Kristus. Itu. Dengan demikian manusia tersebut hidup di dalam kebenaran. Jadi ada sesama yang membutuhkan pertolongan, dia tolong. Ya, tetapi dia hidupnya
kudus dan sempurna. Itu yang menjadi fundamental, menjadi hal yang pokok, yang utama, seperti Kristus. Ngerti tak? Iya. Gitu. Jadi kekristenan itu sesungguhnya demikian katanya. Jadi yang membedakannya itu tadi apa? Kita hidup serupa seperti Kristus, nah kita hidup dalam kebenaran. Ya, tetapi kalau di orang baik, semua orang pada prinsipnya itu baik, nggak ada yang jahat. Mana ada ketika masih bayi, oe terus punya anak udah bisa mulai ngomong langsung ya, mama, papa, aku mau jadi penjahat. Cita-citanya apa nak? Mau jadi pencuri? Hah? Cita-citanya apa nak? Ya, mau jadi pengutil? Ya kan? Cita-citanya apa? Mau jadi perampok? Waduh. Nggak ada. Pada prinsipnya manusia berdosa itu adalah baik. Iya kan? Itu Baik semua. sebenarnya baik. Mana ada semua dari kecil mau baik jadi gitu. Nah, tetapi harus diingat, manusia itu sudah berdosa sejak semula. Itu enggak, Adam dan Hawa. Berarti ya? Karena manusia sudah berdosa, inilah makanya terus dia hidup di dalam daging, karena tidak ada kebenaran dalam hidupnya, makanya berakhir Binasa. Tapi pertanyaan semua orang baik-baik, gitu ya. Yang membuat manusia itu binasa apa? Di luar Kristus, karena tidak adanya Kebenaran. Nah, itu ini mesti ngerti. Makanya, jadi kalau kita nggak ngerti, ya jadinya kita hanya menjadi orang baik saja. Benar? Orang baik saja, orang baik yang dari perspektifnya kita sebagai manusia berdosa, dari sudut pandangnya dunia, ya kan? Tetapi kalau kita mau menjadi orang baik yang dari perspektifnya Allah, tidak? Tahu? Maka Ya. kita harus hidup dalam kebenaran dulu. Oke, jadi tahapannya kan? begitu ya. Nah, Nyaman. karena baik itu adalah termasuk bagian dari kebenaran. Kebenaran. Gitu. Kebenaran harus sekali ya. Oh iya. Betul ya. Jadi nggak bisa saya cuman mau menjadi orang baik yang menurut perspektifnya Allah aja, nggak bisa. Makanya kan Yakobus 2 ayat 10 dituliskan. Coba, kamu nggak bisa melakukan satu bagian, yang lainnya tidak. Maka kalau kamu tidak melakukan keseluruhan, kamu hanya melakukan satu bagian, kamu bersalah terhadap Seluruhnya. Iya betul. ya kan? Jadi nggak bisa. Ya, saya cuma mau baik yang menurut. Jadi gini, tadi aja Matius 19 ayat 17 dan sekian. Ya, Yesus sudah bicara. Yang baik itu menuruti segala. Ya, ya. Jadi harus menuruti segala perintah Allah. Iya. Satu yang baik. Ya. Jadi kalau mau bicara kebaikan yang menurut perspektifnya Allah apa? Nurutin semua perintahnya Allah. Maka itu jadi baik. Nah, tuh, ngerti tau? Oke? Jadi ya mungkin yang perlu banyak dikoreksi itu ya. Pertanyaannya? Jangan berbuat baiknya itu menurut pemikiran sendiri. Kalau yang dikatakan oleh firman itu sebenarnya lakukan perintah Allah gitu ya. Iya. Secara nggak langsung. Nah, ini bagaimana kita melakukannya? B-nya kan? Iya. Bagaimana kita melakukannya untuk hidup dalam kebenaran kan? Iya, soalnya kan Iya dong, kembali karena lagi. bukan lagi bicara dalam baik dong, dalam kebenaran. Iya Iya. dong. Yang dengan datang kepada Tuhan Yesus bukannya dengan kita cuma beragama Kristen, tidak, no, tidak. Bukan dengan saya sudah ada sertifikat baptisan nih Pak, saya berarti udah hidup dalam. Oh bukan, tidak. No. No. Ya, gitu loh, ya. Saya satu. Tapi dan bagaimana caranya? Dengan satu, kita pertama sikap dasar dari keseluruhan itu yang nanti ada tahap-tahapannya itu adalah dengan melembutkan hati. Nah, itu. Nah, dengan kita melembutkan hati, ini berarti persamaannya itu seperti yang perkataan Yesus sendiri Matius 5 ayat 8. Ya, barang siapa yang suci hatinya akan melihat Allah. oh. Ya. Sama juga di Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21 ini ayatnya waktu kita. Nah, Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu,
dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, jadi segala sesuatu yang kotor dalam hati kita harus kita buang, yang kotor, ya kan? Ya itu lembutkan hati, ini lah. Buang segala yang kotor. Kita mau terima firman dengan lemah lembut. Ya. Jangan terpaksa. Yakobus juga menulis lagi. Jangan ragu-ragu. Yakobus 4 ayat ke 8-nya. Yakobus 4 ayat ke-8. Kita buka bersama-sama. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian dan saya nggak melembutkan hati, kita mendua hatinya. Mau serupa dunia, bicara lagi serupa Kristus. Ngerti nggak? Kalau mau serupa seperti Kristus, lembutkan hati. Kita hanya menyembah Yesus Kristus. Kita hanya menuruti segala perintahnya Kristus. Perintah-perintah dunia tidak kita lakukan. Ini nggak? Sucikan hatimu, makanya lembutkan hati. Ini nggak? Nah, dari lembutkan hati ini, ya. Sekarang bagaimana Pak kalau kita nggak melembutkan hati? Kita nggak melembutkan hati. Ya itu kalau kita mengeraskan hati. Contoh Roma 2 ayat 3. Oh, ini kalau enggak nih ya, kalau enggak nih jadinya begini nih. Kita buka Roma 2 ayat 3. 5-nya. Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, dan pada hari waktu mana murka Allah dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya kan? Jadi makanya kalau setiap manusia akan nanti binasa, bukannya Allah membenci atau menginginkan manusia itu untuk sampai ke neraka, tetapi manusia itu sendiri yang mengeraskan hati. Ya, jadi saya jelaskan lagi, yang sikap dasarnya itu adalah melembutkan hati. Nah, dari melembutkan hatinya apa yang akan dialami, yang akan diproses, dijalani oleh manusia ini? Ada sikap-sikap atau perjalanan selanjutnya apa? Yaitu dia percaya. Kan pertamanya harus jadi gini. Dari keseluruhan ini dasarnya itu apa? Lembutkan hati itu. Kan manusia ini kita seperti ini, kita habis bermain lumpur, ya kan? Bermain lumpur berarti kita harus apa? Mandi dulu. Nah, membersihkan diri kan? Ya kan? Nah, jadi secara dasar itu mandi atau membersihkan diri. Nah, step by stepnya dalam membersihkan diri apa? Dia ambil sabun, gayung, ya kan? Nah, itu tahapan-tahapannya. Gayung, isi air, bakar. Nah, ini sama. Dengan sikap dasar itu melembutkan hati, tahapan-tahapannya apa? Satu, percaya. Ini enggak? Segenap hati, ya kan? Bukan cuma di mulut, di bibirnya saja, tapi percaya dengan segenap hati yang dikerjakan iman percaya ini. Kan banyak di Roma 10 ayat 9, kemudian di Yohanes 6 ayat 28-29, ya kan? Nah, dengan setelah dia percaya, ya, kemudian yang kedua itu apa? Dia lahir baru, melihat? Lahir baru. Lahir baru, dia kan? Dia percaya. Maka dengan itu dia lahir baru, dia apa? Dia bukan lagi hidup di dalam daging, ya kan? Tapi dia hidup oleh roh. Ngerti ya? Nah, seperti itu. Yang ketiga, dia menyangkal diri atau mematikan kedagingan. Ngerti nggak? Maka dengan dia hidup oleh roh, dia tahapan selanjutnya kan dia matikan kedagingan. Ngerti nggak? Ya? Oke, jadi itu tadi ya. Dia hidupnya oleh roh. Ngerti nggak? Matikan itu kedagingan. Ya kan? Dengan demikian, ini yang berapa? Ketiga. Nah, sekarang keempat. Mengasihi Tuhan, maka dia dengan demikian bisa melakukan segala perintah Allah, karena dia mengasihi Allah dengan menuruti segala perintah-perintah. Kalau kesemuanya sudah dia lakukan perintah-perintah Allah, maka orang akan mengenal Kristus di dalam diri orang itu, yang namanya berbuah. Kayak gitu jadi ya, ini ya tahapannya, soalnya memang kan tadi perspektifnya Allah. Jadi kita harus mendekat kepada Allah. Ya? Mau kan? Iya, masuk Mas. Memang begitu. Itu ya, kalau saudari. Jadi yang kita lakukan itu adalah hidup dalam kebenarannya ya. Jadi jangan misstep, karena kebenaran itu menyeluruh, sudah termasuk dalam situ udah kebaikan. Dan kalau kebenaran ini tentunya kebenaran yang berasal dari Allah, gitu ya. Hukumnya yaitu Yesus Kristus sendiri.
hidup dalam Kristus tadi tahapannya adalah 6 cara tadi. 5 cara tadi didasari dengan lembutkan hati ya, step by stepnya. Nah, kayak gitu. Nah, masih ada pertanyaan lagi kan? Tapi sepertinya sudah iya, soalnya berkaitan. Maksudnya sedikit disinggung. Sebenarnya pertanyaan nomor 3 tuh cuma tambahan doang, barangkali ada yang belum dibahas, tapi ternyata sudah dibahas, jadi ya sudah tidak perlu dibahas. Maksudnya tidak perlu dijawab lagi karena sudah dijawab. Gitu, ngerti kan? Nah itu tuh, ya tuh langsung disinggung. Tuh. Ya, pemuka agama Kristen sering mengungkapkan bahwa kita menjadi seorang baik. Tuh, mana kita sudah tahu tidak cukup, gitu. Bahkan salah gitu, sama sekali bukan. Ya soalnya baiknya ini juga baik menurut dunia. Ya, semoga Pamungkas puas. Semoga pertanyaan Pamungkas ini bisa memenuhi ya. Iya. Jawaban kita bisa memenuhi pertanyaannya Pamungkas ya. Betul. Sudah sangat terbukti lah. Ini. Itu udah bisa disebut. Iya dong. Oke. Kalau gitu langsung kita kesimpulan ya, karena tadi sudah disebut. Jadi yang pertama tadi seperti apa kebaikan yang dimaksud oleh Kristus? Sekalian menjawab pertanyaan ini gini, tentang membuka agama Kristus yang sering agama cukup jadi orang baik, apakah benar? Nah, jadi kita harus tahu dulu kebaikan dalam hidup Kristus itu hanya berdasarkan perspektif Allah. Jadi bukan yang baik menurut kita sebagai manusia. Nah, artinya menurut perspektif Allah berarti kita harus melakukan segala perintah Allah. Itu ada tadi di Matius 19 ayat 17. Karena bisa jadi nih kita menurut kita udah baik, tapi ternyata kita belum baik menurut perspektifnya Allah, baru baik menurut perspektif kita. Karena kebaikan menurut dunia itu tadi relatif. Baik itu menurut pandangan orang-orang tuh beda-beda. Kita baik belum tentu menurut orang lain juga baik. Itu juga. Kalau menurut kita baik belum tentu sama dengan perspektif Allah baik. Karena beda point of view-nya. Kalau dunia ya berarti sifatnya duniawi. Kalau Allah itu sifatnya surgawi. Jadi sangat bertentangan. Tidak bisa disamakan. Jadi kalau baik menurut Injil itu pastinya membawa kita ke arah yang kudus dan sempurna. Sedangkan kalau kebaikan menurut dunia itu pasti bersifat duniawi, jadi akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Kenapa? Karena dunia itu pasti binasa, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pasti akan ikut binasa. Jadi kalau ditanya apakah cukup untuk jadi orang baik menurut dunia, tidak cukup, ya kan? Karena ya akhirnya binasa juga kalau cuma baik doang. Jadi lanjut lagi, kita bicara mengenai kebenaran. Jadi apa yang membedakan kebenaran dari kebaikan dan bagaimana kita melakukan? Jadi kita tahu kan kalau kebenaran itu di dunia juga udah ada ya. Contohnya itu hukum di dunia. Law. Betul. Dimana dengan adanya hukum kita jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sifatnya mutlak, udah ada yang atur. Itu juga kalau kebenaran menurut Kristus ada namanya hukum Kristus. Itu ada di Ibrani 8 ayat 10, di mana di situ ada apa yang benar dan apa yang salah menurut Kristus, menurut Allah gitu. Makanya dikatakan firman adalah adalah hakimnya di Yohanes 12 ayat 48. Jadi kalau kita tidak melakukan apa yang sesuai dengan firman, berarti kita sudah salah. Kita akan binasa. Kalau mau benar berarti harus melakukan apa yang menurut hukum Kristus, yaitu menurut firman Allah gitu guys. Jadi kalau cuma baik aja artinya ingat kita masih memakai perspektif manusia daging, dimana ya artinya akan binasa juga pada akhirnya. Nah tapi kalau kita sudah hidup dalam kebenaran artinya kita sudah lahir baru dan sudah berbuah. Buahnya apa? Buahnya adalah kebaikan menurut perspektif Allah, karena
kebenaran itu sudah menyeluruh. Jadi kebaikan itu sudah ada di dalam kebenaran. Terus caranya gimana untuk melakukan kebenaran? Yang pertama dasarnya adalah harus melembutkan hati dulu. Itu dasar dari semuanya. Yang pertama melembutkan hati. Terus setelah sudah melembutkan hati ada prosesnya namanya percaya dengan segenap hati. Artinya harus dikerjakan. Kalau sudah percaya, yang kedua akhirnya kita lahir baru. Sudah tidak lagi hidup dalam daging, tapi sudah hidup dalam roh. Setelah itu kita akan mematikan kedagingan, menyangkal diri. Terus kita akan melakukan segala perintahnya sebagai bentuk atau bukti kalau kita mengasihi Allah. Dan akhirnya kita akan berdua. Ngomong-ngomong, cek. Jadi Abraham Stepper setuju nggak kalau ada statement itu yang mengatakan apa? kalau kebenaran itu menyakitkan? Maksudnya? Tadi apa untuk menjalannya itu lebih sulit atau menyakitkan? Truth hurt. The truth hurts. Coba gimana? Struggle. Berjuang, kata harus berjuang. Jangan ada di bajunya tuh. Beneran. Kebenaran. Kawan-kawan, bapak ibu, ya itu jawabannya di baju dia. Oke, jadi Perjuangan. ya, tadi kan ada yang bilang kalau di pendapat dunia tuh bisa ngomong kalau baik itu belum tentu benar, kalau udah benar udah tentu baik. Sebenarnya dia masih belum menjawab pertanyaannya sih. Kan dia tanya, Bung Lukas kan tanyanya setuju apa enggak tentang pernyataan itu tadi, the truth hurts. Ya kan, kebenaran itu menyakitkan. Nah, sebenarnya sesuatu kasih juga sih. Itu kan tadi the truth hurts itu kan kebenaran dari suatu kejadian. Kayak rahasia gitu. Di situ kan dikatakan the truth hurts, bukan the law hurts. Udah. Oke. Jadi bukan standar ya. Jadi gini, kalau misalkan lagi bicara tentang itu, sebenarnya dan sesungguhnya kebenaran itu nggak menyakitkan. Cuman untuk kita berjuang sampai ke situ, struggle-nya itu yang berat, struggle-nya itu yang menyakitkan. Tapi kalau kita sudah bisa sampai ke sana, kita sudah bisa melakukan kebenaran itu, kita sudah bisa hidup di dalam hukumnya itu, ya kita sudah ada contohnya yang bisa kita lihat ya. Nggak menyakitkan, nggak sulit, justru malah menyenangkan dan ya jadi sudah nggak menyakitkan lagi. Iya. Prosesnya sampai ke sana mungkin yang sakit kenapa? Karena tadi kan harus membuang segala sesuatu yang kotor di dalam hati kita ya. Tuh berarti kan termasuk sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi bagian kita sejak kita kecil gitu loh. Mungkin kebiasaan-kebiasaan atau mungkin ada sesuatu yang bagi kita menyenangkan tapi nggak sesuai dengan kebenaran itu, kan buangnya menyakitkan. Nah, struggle-nya yang menyakitkan, bukan truth-nya yang menyakitkan. Begitu. Iya sih. Itu cuma tadi aja teringat sedikit. Ya untuk menambahin kesimpulannya aja berarti ya. Jadi tadi untuk melakukan cara-cara itu kan sudah disiapkan. Kebanyakan dari kita mungkin udah khawatir duluan gitu, kita bisa. Pokoknya ingat ya, sudah ada yang bisa berhasil melakukan itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka kita pun bisa. Tapi sebenarnya sih ungkapan dunia itu bukan bicara mengenai kebenaran, tetapi kejujuran. Kadang kejujuran itu menyakitkan. Itu kejujuran. Misalnya ada orang menyatakan cinta, yang diberikan pernyataan cinta, saya jawab jujur ya, saya nggak cinta kamu. Yang menyatakan cinta itu sakit hati, sedih. Kejujuran terkadang menyakitkan. Tetapi kalau bicara kebenaran, justru orang itu di dunia ini mau mendapatkan kebenaran.
Di dunia loh, orang mau mendapatkan kebenaran di dalam hukum ini, tidak di dunia. Bahkan ketika dia tidak mendapatkan kebenaran, ya itu merasa dia dizalimi atau merasa dianiaya oleh siapa, oleh organisasi atau apa kan? Nanti tidak. Nah, orang dunia aja mengejar kebenaran, ya kan? Nah, yang sesungguhnya bukan lagi di dunia, yang kita bicara untuk di kehidupan selanjutnya, maka setiap orang harus mengejar kebenaran itu, yang semuanya ada pada Yesus. Makanya Tuhan Yesus kan di Matius 11 ayat 28, datang kepadaku, akan kuberi kelegaan. Kalau dia kebenaran, maka kalau kita udah hidup di dalam kebenaran, nah itu ada kelegaan. Ngerti ya? Iya. Ada kelegaan karena kita sudah hidup di dalam kebenaran. Tidak, kita hidup di dalam hukumnya Allah itu sendiri yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Iya kan? Iya. Makanya kan ungkapan lengkapnya itu sebenarnya seperti the truth but never comfort me with a lie. Jadi kejujuran kan, truthnya bukan kebenaran, kejujuran gitu. Sakiti aku dengan kejujuran tapi jangan membuat aku nyaman dengan kebohongan. Iya. Jadi makanya banyak orang yang bijaksana itu selalu memberi nasihat kepada anak didiknya atau anak kandungnya. Artinya apa? Kamu harus mengatakan jujur sekalipun itu menyakitkan. Daripada kamu menutup dia dengan kebohongan, tapi itu nanti akan membuat apa? Orang itu nanti akan mengalami kehancuran. Lebih baik dia tersakiti sekarang, tapi dia bisa untuk mempersiapkan atau menata hidupnya diri lagi ke arah yang lebih baik. Lebih baik menyakitkan tetapi itu kejujuran. Maka dari itu, Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, carilah Kristus. carilah Kristus ya. Hiduplah di dalam kebenaran. Ya, itu firman Tuhan, dia nggak tahu, ya kan? Gimana tuh Roma 10 ayat 8? Nggak jauh. Iya. Oh, iya. Coba lihat kitab itu buku. Ini caranya gimana sih? Oh iya. Kaget saya baru nyadar kok pada ketawa. Enter. Tapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nanti ya, jadi carilah Kristus dengan renungkan firman terus itu nggak jauh, nanti nggak? Itu ada di hati kita, makanya hati kita harus tadi apa? Lembutkan hati. Finish lah. Finish ya. Oke, begitu ya. Memang. Nah, makanya saudara-saudari, kiranya ini kita mau menyampaikan kebenaran. Jangan lupa untuk terus lembutkan hati. Ya, sampai di sini acara kita. Info dulu sebelum ditutup dengan doa. Kita bakal hadir lagi minggu depan dengan segmen Jimit Diskusi Firman Tuhan featuring Pemen Abraham dan juga Langsung Bukan Hati episode 118 dengan judul dan tema yang akan kita konfirmasikan. Nggak ada salam-salam penutup lagi. Kalau begitu doa penutup kita serahkan kepada saya sendiri. Ya. Mari kita bersama dalam doa. Abah dalam surga, terima kasih. Kiranya Bapak, kamu sudah menyelesaikan Langsung Bukan Hati episode 117 membahas kebaikan dan kebenaran. Apa bedanya sekarang kita tahu Bapak bahwa ada kebaikan dan juga kebenaran menurut dunia ini, dan juga ada kebenaran-kebaikan menurut firman. Kiranya dengan kita hidup dalam kebenaran yang menyeluruh, yaitu di dalam hukum Kristus, dan kita melakukan cara-cara yang sudah kita ketahui, maka kita boleh hidup dalam kebenaran sehingga tidak mau terjadi atas setiap kami. Dan tentunya kami sudah bisa membedakan mana yang kebaikan kebenaran menurutmu dan daripada dunia. Jadi Bapak, untuk kita di sini yang mengembangkan Langsung Hati boleh mau terus berinovasi, mau mengembangkan supaya bisa makin menjangkau banyak saudara-saudari dimanapun berada, dan tentunya yang menyaksikan kiranya mereka juga mau memberkati supaya mereka boleh segera mengenal kebenaran dan tentunya sama-sama
berjuang menjadi Tuhan Kristus. Tuhan Bapa, dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Kita akhiri dengan sebuah lagu bersama Abraham Worshiper. Saya Lukas dan Keisha kami pamit undur diri. Shalom, Roh Kudus menyertai.